Kita ambil ikhwatul iman di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah. Ba'da a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Ayat ini menjelaskan kepada kita ikhwatul iman, Allah pasti akan menguji siapapun dia, dimanapun dia berada, tetap diuji Allah SWT. Bagaimana kita menghadapi ujian yang datang dari Allah SWT dengan kesabaran, dengan menerima apa-apa yang terjadi terhadap diri kita, tetap kita tekun dan sabar dan mendekat diri kepada Allah SWT. Tidaklah seorang mukmin atau mukminah yang beriman kepada Allah SWT pasti dia akan diuji Allah SWT. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf. Tidaklah kami akan menguji kalian sesuatu yang menakutkan. Takut, rasa takut. Ini yang kita hadapi sekarang ini ikhwatul iman. Semua manusia yang hidup di bumi ini, di seluruh dunia hari ini mereka merasa takut. Rasa takutnya luar biasa. Saking takutnya masjid kosong. Saking takutnya banyak masjid yang ditutup. Saking takutnya hilang berjamaah. Dan ini yang salah satu yang kita hadapi. Dan sedangkan Allah memberikan kita kehidupan, kenyamanan untuk mendekat diri kepadanya. Tempat yang paling nyaman, tempat yang paling aman adalah di masjid. Tempat yang paling diijabah Allah SWT adalah di masjid. Doa, memohon, meminta kepada Allah SWT. Dan hilang rasa takut kita hanya kepada Allah SWT. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi. Nih, pertama. Di dalam surat Al-Quraisy, Allah Subhanahu wa taala berfirman, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-shayb falyabudu hadza rabbul bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khawf. Ini ada kalimat di dalam ayat ini, Allah lah yang memberi kita makan, yang memberi kita minum, at'amahum minal ju'. Maka di dalam ayat surat Al-Baqarah yang kita bahas ini, nomor 2 lapar, al-ju'. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'. Al-khawf wal ju'. Di sini didulukan al-ju'. Minal ju' yaitu rasa lapar. Rasa tidak memiliki sedikit pun makan, tapi Allah amankan. Minal ju' wal khawf amanahum. Aman dari apa? Dari rasa takut. Hari ini kita memiliki rasa takut lebih daripada Allah SWT, yang mana penyakit yang namanya corona. Orang takut dengan penyakit ini daripada Allah SWT. Orang tidak takut dengan Allah SWT. Harusnya dengan ada keadaan yang begini, kita lebih takut kepada Allah SWT. Lebih dekat diri kepada Allah SWT. Kenapa? Innallah khalaqad da' wa dawa fatadawu ibadallah. Allah menciptakan segala penyakit. Segala penyakit itu pasti ada obatnya. Berobatlah. Maka ikhwatul iman, tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Insya Allah, dengan izin Allah ada obatnya. Obatnya apa? Rohani. Santapan rohani. Datang ke masjid, menegakkan salat 5 waktu, berzikir, membaca Al-Quran. Dan itu obat yang paling mujarrab. Kama qala Allah Ta'ala, alladzina amanu tatma'u qulubuhum bidzikrillah. Ala berzikrillah tatma'u qulub. Orang-orang yang beriman, jantung hatinya tentram, disebut nama Allah. Ketika disebut nama Allah, jantung hatinya lebih tentram. Maka hari ini
Rasa takut kita bukan di kepala, bukan di badan. Jantung hati kita hanya takut sekarang ini kepada wabah ini. Tidak lagi kepada Allah. Saking takutnya dengan wabah ini, beginilah keadaan umat Nabi Sallam. Beginilah keadaan kita di masjid sampai yang kita hadapi. Bisa kita hitung dengan angka yang datang beribadah kepada Allah. Ke masjid takut, keluar enggak takut. Ke masjid takut berkumpul, di luar sana mereka enggak takut, biasa-biasa aja. Mau sampai malam, sampai subuh pun tidak masalah. Tapi ke masjid luar biasa, takut. Kenapa enggak ke masjid, Pak? Takut. Loh, kalau takut kenapa keluar dari rumah? Kenapa pergi ke pasar? Kenapa pergi ke mall? Enggak takut. Inilah kita ikhwatul iman, tadhaku anfusukum. Mengetahui, membohongi diri kita. Tidak akan pernah kita membohongi Allah. Allah tidak bisa dibohongin. Yang hanya kita membohongi diri kita, dan kita akan celaka diri sendiri. Maka ikhwatul iman, ini al-khawf. Yang kedua, walanabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju'. Al-ju' lapar. Ketika kita dua ini kita tidak memiliki, dan susah kita untuk hidup, aman enggak ada, rasa takut, dan kedua ikhwatul iman juga rasa lapar. Rasa lapar ini apa? Orang kalau dia lapar, dia bisa melakukan apa saja. Kama qala Ali bin Abi Thalib, kanal ju'i waddi ilal kufr. Orang yang lapar itu bisa membawa dia ke kafiran. Ini ikhwatul iman. Hari ini kita lapar, susah kita mencari nafkah, ekonomi hancur, infrastruktur hancur, semua. Dan pendidikan hancur, dan termasuk rumah tangga pun hancur, dan termasuk juga silaturahmi sesama kita hancur. Kenapa? Rasa nggak ada nyaman dan rasa lapar. Orang susah untuk mencari nafkah, keluar nggak bisa, semua nggak bisa, ekonomi nggak ada, apa yang mau dimakan? Maka yang ada hanya lapar saja. Ini bahaya ikhwatul iman. Maka Allah mengujikan kita. Di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, idza haballah abd abtalahu min khairin aw min syarr. Alladhi sabar walahu sabar. Ketika Allah mencintai seseorang hamba dan diberikan ujian. Ujian ini menurut dia musibah. Tetapi ujian yang diberikan kekayaan itu bisa musibah. Orang diberikan kekayaan banyak lupa. Salat pun tidak, sibuk ngurus hartanya. Tadi punya harta cuma hanya sedikit, saking banyak. Akhirnya apa? Menjaga hartanya, nggak punya waktu untuk terutama ke masjid. Tapi ada orang diujikan satu musibah. Ketika dia sabar, dia pandai mengambil sabar, kesabarannya dia hadapi dengan iman dan takwa. Dia yakin bahwa ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sabar itu akan membawakan dia keberkahan. Khususan sabar yang kita hadapi ini. Jadikanlah wabah ini Allah sayang sama kita. Asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrun lakum. Wa asa an takrahu syai'an fahuwa khairun lakum. Wallahu ta'lamu antum la ta'lamun. Sesuatu yang kita suka mungkin jelek, tapi sesuatu yang kita tidak suka ada baiknya. Allah Maha mengetahui, kita tidak mengetahui. Jadikanlah corona ini kasih sayang. Tadi sudah kita doa, Allahumma inna hadal marid junda min jundika, tusib bihi man tasha, wa ta'adzib bihi man tasha, wa tawqa' bihi man tasha, wa tashfi bihi man tasha, wa tarham bihi man tasha, biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sesungguhnya wabah ini, penyakit ini adalah tentara dari tentaramu. Walillahi junudus samawati wal ard, wallahu ala kulli syai'in qadir. Milik Allah lah tentara, ada yang tentara yang ada di langit dan bumi, itu semua Allah mampu melakukannya kalau Allah inginkan. Baru tentara Allah sekecil yang sekarang enggak jelas apa wabah ini, hanya nama yang kita tahu, bagaimana beredarnya, wallahu a'lam, kemana datangnya, asalnya pun kita enggak tahu. Tetapi semua itu datangnya dari Allah. Walaupun kita curiga ini buatan manusia,
tetapi semua datangnya dari Allah, akan kembali kepada Allah. Disebutlah namanya taun. Taun yang kita hadapi sekarang ini berbeda di zaman Umar. Aba Ubaidah amin hadai ummah, yang benar-benar orang yang nyaman, yang berjuang dengan Nabi SAW, sahabat Nabi yang mubasyir ahli surga, yang diberikan bisyarah bahwa dia penghuni surga. Dia kena ketika di zaman Umar bin Khattab taun itu. Sedikit di tangannya bintik, siang hari langsung ke seluruh tubuhnya, sore meninggal. Tapi alhamdulillah, penyakit ini Allah menegur kita, wabah ini, kembalilah kepada Allah SWT. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum jannata ardu samawati uddat lil muttaqin. Fafirru ila Allah inni lakum nadhirun mubin wala taj'alu ma'allah ilahan akhir inni lakum nadhirun mubin. Bersegeralah, cepat-cepatlah kembali kepada Allah. Ketika kita mendapat satu musibah dan ujian ini, Allah sayang sama kita. Kalau kita bisa menyingkapi, kita lebih dekat diri kepada Allah SWT, lebih mengambil kebaikan ini sesuai yang diajarkan Nabi. Apabila kita mendapat musibah apapun, fafza'u au fasra'u bidzikrillah. Segeralah kita datang beribadah, berzikir, datanglah masjid, tegakkanlah salat yang sudah dicontohkan Nabi SAW. Al-ju' wa naqsul minal amwal, kekurangan harta. Hari ini semua kekurangan harta. Semua orang susah. Enggak ada orang yang kita ketemui, kalau kita tanya bagaimana Anda hari ini, bagaimana ekonomi Anda, semua bilang susah, enggak miliki apapun. Padahal harusnya bilang alhamdulillah, asbahtu mu'minan. Saya berterima kasih, saya masih menjadi orang yang beriman. Masalah urusan perut gampang, bisa kita mencari dan Allah mudahkan rezeki kita. Dan rata-rata mereka lupa, tidak pandai bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inni adzabus syadid. Kalau kita pandai bersyukur, Allah tambahkan nikmat ini. Tapi kalau kita kufur nikmat, sesungguhnya adab Allah sangat dahsyat dan sangat luar biasa. Ini kekurangan harta. Dan yang keempat adalah anfus, nyawa kita diambil. Ini paling berat. Paling berat nyawa kita diambil oleh Allah SWT. Rata-rata banyak orang tidak menerima. Sedangkan Allah ya'tu, innallaha yakhud wa ya'tu. Allah mengambil dan memberi. Ketika kita mendapat satu musibah ini, wabasyiris sabirin. Nah, ini dengan memiliki kesabaran, kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini kematian, kulluna dakhil, setiap orang akan masuk dari pintu kematian, tidak akan lepas dari itu. Kullu ajalan kitab, kullu isibana illa ma katab wallahu lana. Li kulli syai'in khalaqnahu biqadar. Idza jaa ajalu la istaqdimu sa'atu wa la istakhir. Setiap orang itu sudah ada ajalnya, sudah maktub. Setiap sesuatu ciptaan Allah ini ada takdirnya, kadarnya. Kapan hidup, kapan kita meninggal, Allah sudah atur, sudah diatur Allah di atas sana. Dan kalau datang ajalnya, tidak bisa ditunda dan tidak bisa dimaju lagi. Hanya menerima saja. Maka sebelum datang ajal, taatlah kepada Allah. Beriman, bertakwa kepada Allah. Jangan sia-siakan waktu. Waktu ini akan dihisab oleh Allah SWT. Wal asri innal insana lafi khus illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Asar, yakni ya'sirul insan, ketika kita memeras sesuatu yang keluar air sedikit, itulah waktu. Manfaatkanlah. Nah, manfaatkanlah, kalau tidak kita dalam keadaan rugi. Semua itu kecuali orang yang beriman kepada Allah dan orang yang bertakwa kepada Allah dan beramal saleh. Beriman dan beramal saleh dan saling apa? Menasihat dengan yang hak. Hak itu akidah tauhid sahih, tidak menyekutukan Allah, dan sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar menghadapi maksiat. Dan itu kata Imam Syafi'i dalam surat Asar ini,
Kalau kita membacanya, memahami, sudah cukup satu surat di Al-Quran ini. Kalau betul-betul kita mentatbik dalam kehidupan kita. Nah ini. Yang kelima, yang terakhir, wassamarat. As-samarat ini panen. Ketika kita menikah setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun tidak memiliki anak, kayak Nabi Ibrahim, Imran dan Nabi Zakaria, dia bersabar dan dia berdoa, mendekat diri kepada Allah, banyak-banyak dia memohon, meminta, khususan salat 5 waktu dan tahajud. Pasti akan Allah berikan rezeki. Pasti Allah akan kasihkan rezeki itu, yaitu keturunan. Dan ini salah satu, kalau sama kita bercocok tanam ya di kebun, ternyata apa yang kita tanami tidak menimbulkan hasil. Semua itu wabasyiris sabirin. Berilah gembira kepada orang yang memiliki kesabaran, sabar. Dan ini salah satu kata Allah, alladzina idza asabum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Apabila siapapun yang mendapat musibah ini, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua itu datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah SWT. Dan disitulah doa, dan dia mendapat kebaikan dari Allah SWT. Kita doa, kita salat kalau ada orang meninggal, salat mayit, dan memiliki kesabaran dan mendapat petunjuk dan hidayah. Dan ini yang diajarkan Nabi SAW. Ikhwatul iman, ukhtul mu'minah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini kita mendapat kebaikannya, dan kita memohon kepada Allah doa agar semua permasalahan kita diijabah oleh Allah dan dimudahkan semua urusan kita, dan kita kembali seperti semula.